Pemirsa, politisi senior PDI Perjuangan Bambang Suryadi alias Betor Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Tangannya pada wartawan, Jumat lalu, Betor menyebut Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Joko Widodo di Pilpres 2014. Namun dokumen itu diduga cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Betor bahkan mengklaim dokumen tersebut dicetak di Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta Pusat oleh tim Jokowi yang berasal dari Solo. Bapak dapat informasi cetak di Pramuka, Bapak jadi pernah Bapak datang ke Pramuka atau Bapak melihat tanda buktinya atau Bapak menghubungi orang yang mencetak ijazah itu gitu? Oh, berarti Bu Siswa belum baca semua ya. Jadi ada pertemuan antara tim Solo sama tim Jakarta yang di Cikini itu. Dari situ terus dirancang. Bapak, maaf. 21 Maret UGM memastikan bahwa Pak Jokowi pernah berkuliah dan lulus dari UGM, Pak. Ya itu boleh saja kan, itu kan versinya dia. Versinya UGM kan. Yang masih lawan kan. Tadi Bapak bilang UGM belum memberikan jawaban yang memuaskan. Puas versi Bapak seperti apa? Kan produk itu masih ditolak. Kertasnya tidak benar, hurufnya tidak benar, tintanya tidak benar. Artinya produk tahun 85 dijawab dengan 2012. Baik, kita fokus ya ke Pramuka. Itu Bapak dapat dari mana? Bapak saksi, Bapak pernah melihat tanda bukti pencetakan ijazah atau Bapak ngobrol dengan pencetak ijazahnya? Ibu baca semua, itu ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah sama Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Ya, sementara itu pengacara Joko Widodo Rifai Kusumanegara mengatakan tidak ada alasan Jokowi memasukkan ijazahnya. Sebab menurutnya untuk menjadi presiden cukup dengan ijazah SMA. Menurut kami tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya. Karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa ya memasuk ijazah S1 ya. Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari UGM yang maupun banyak saksi yang sudah dengar keterangannya termasuk hasil puslapor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekedar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sementara itu, pengacara Jokowi Yakub Hasibuan menilai permintaan kasus ijazah Jokowi naik penyidikan adalah bentuk kriminalisasi. Menurut Yakub, kasus ijazah ini membuat gaduh dan merugikan Joko Widodo. Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo Yakub Hasibuan menanggapi desakan agar kasus ijazah Joko Widodo naik penyidikan. Menurut Yakub, permintaan itu merupakan bentuk kriminalisasi. Sebab menurutnya kasus ijazah Jokowi sudah selesai setelah Barreskrim Polri menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut asli. Kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Yakub Hasibuan juga menjelaskan desakan agar kasus ijazah Jokowi naik penyidikan ini menyesatkan dan membuat gaduh di masyarakat. Selain itu, menurut Yakub, Jokowi dirugikan atas tudingan ijazah palsu tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan di dunia pendidikan wilayah Jawa Barat.
Yang melalui media sosial Instagram, kali ini KDM meminta orang tua murid membuat surat pernyataan bahwa tidak akan memidanakan atau menggugat guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya. Permintaan Dedi ini merujuk pada banyaknya kasus guru yang dipidanakan saat berusaha untuk mendisiplinkan muridnya. Meski demikian, KDM juga memastikan Pemprov Jawa Barat tidak akan tinggal diam terhadap guru yang bertindak arogan terhadap anak didiknya. Pemirsa, sejumlah mahasiswa dihalau pas pampres saat Wakil Presiden melintas di Kota Blitar, Jawa Timur. Mereka dihalau oleh petugas setelah membentangkan poster kritikan terhadap Wapres Gibran yang sedang melintas. Video amatir merekam saat 3 mahasiswa dihalau petugas keamanan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam video amatir yang beredar, petugas tersebut menyita poster yang dibawa oleh mahasiswa tersebut. Wakapolres Blitar Kota, Kompol Subiantana mengatakan, pasca insiden tersebut 3 mahasiswa tidak ditahan dan diminta untuk pulang. Informasinya mahasiswa itu membawa poster mau menerobos rombongan itu sehingga dihalau untuk diinggirkan, gitu. Kalau untuk ketentuan pengamanan memang harus steril ya, untuk apa? Ya kalau VIP kan harus steril, kan tidak ada benda lawan gitu. Kalau isi dari posternya itu apa sih, Den? Wah, saya tidak tahu nanti posternya itu isinya apa. Yang jelas kan ya namanya orang banyak kan kita tidak tahu. Ketiganya sekarang diamankan atau gimana? Ketiganya ya sekarang ya sudah dipulang, cuma hanya dihalau aja, suruh minggir saja. Gitu aja. Tidak ada pemerintah. Jadi Blitar, Jawa Timur, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berziarah dan melakukan tabur bunga ke makam Presiden pertama RI Soekarno. Wapres Gibran ditemani Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Gibran mengenang Soekarno sebagai tokoh yang banyak memberikan dampak besar bagi kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Dalam kesempatan itu, Gibran juga berdoa di pusara Bung Karno.